Selamat siang Bu Jara. Selamat siang Pak Kris. Lagi santai Ibu. Iya Pak, kebetulan lagi santai. Oh iya. Begini Bu, saya ingin di coaching oleh Ibu terkait ada masalah saya. Kira-kira ada waktunya Bu? Ada Pak, boleh? Boleh Pak, sekarang saja. Silahkan duduk Pak. Oke Bu, terima kasih Bu. Baik, kita langsung ke sesi tanya jawab ya Pak ya. Iya Bu. Nah, uh, sebelum kita mulai, saya ingin bertanya dulu nih, bagaimana perasaan Bapak sebelum sesi coaching kita kali ini? Itulah Bu. Ada hal khusus nggak yang ingin kita diskusikan? Itulah Bu. Hari ini saya merasa saya ini sebagai seorang pendidik, ataukah saya sudah benar mengajar atau gimana Bu. Jadi walaupun saya sudah lama jadi guru, saya masih juga ingin seperti apa sih sebenarnya saya gitu. Baik Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa Bapak merasa sedikit buntu ya Pak ya. Iya. Terima kasih untuk kejujuran Bapak. Mudah-mudahan pada sesi coaching kita kali ini dapat menjadi ruang bagi kita untuk mencari solusi bersama. Baik ya Pak ya, kita langsung masuk ke sesi coaching kita Pak. Oke. Pertanyaan saya, apa tujuan Bapak yang ingin dicapai pada sesi coaching kita kali ini Pak? Tujuan saya Bu, ini yang saya capai, bagaimana saya supaya bisa mengajar dengan optimal, dengan baik, jadi seorang guru yang baik untuk murid-murid saya dan juga untuk rekan-rekan saya. Baik, tadi Bapak mengatakan bahwa Bapak ingin menjadi guru yang baik bagi murid-murid Bapak dan rekan sejawat yang baik bagi rekan-rekan Bapak. Di sini saya ingin bertanya, definisi guru yang baik itu seperti apa menurut Bapak? Menurut saya sih definisi guru yang baik itu bisa menjadi contoh yang baik ya Bu ya, untuk anak-anak muridnya, juga untuk rekan-rekannya. Setiap tindak lakunya, setiap gerak-geriknya jadi contoh untuk yang lainnya gitu. Ketika kita mengajar, kita bisa memotivasi anak-anak, murid-murid. Baik, tadi Bapak mengatakan bahwa guru yang baik itu adalah guru yang bisa menjadi contoh bagi anak-anak. Setiap gerak-gerik itu menjadi contoh bagi anak-anak. Nah, apakah ada hambatan bagi Bapak untuk menjadi guru yang bisa dicontoh oleh anak-anak Bapak selama ini? Hambatan bagi saya memberikan ketika saya masuk ke kelas itu Bu, saya belum bisa melihat anak-anak saya itu datang tepat waktu, tidak terlambat gitu kan, dan juga mengerjakan tugas juga tepat waktu, belum seperti itu. Jadi apa yang saya nasihati, apa yang berikan motivasi kepada mereka, ternyata belum ada hasilnya Bu. Baik, tadi Bapak mengatakan bahwa hambatan yang Bapak dapati terhadap anak murid-murid Bapak adalah murid-murid yang terlambat mengumpulkan tugas, terlambat datang ke kelas. Nah, untuk itu begini Pak, jika diposisikan nih Pak di skala 1 sampai 10 untuk mengatasi kondisi murid Bapak yang seperti itu, kesiapan Bapak sekarang berada di posisi berapa? Kalau saya pada saat ini ya, saya sepertinya ada di posisi di angka 1 sampai 10, saya berada di posisi 7. Baik Pak, nanti setelah sesi coaching ini Bapak ingin berada di posisi berapa? Saya ingin berada di posisi 9.
Baik Pak, untuk mencapai posisi tersebut, kira-kira apa saja rencana yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi kondisi murid yang ketika Bapak masuk sering terlambat, yang mereka terlambat mengumpulkan tugas, itu bagaimana kira-kira rencananya Pak? Karena saya akan memanggil mereka, anak-anak itu, dan saya tanya apa masalahnya, apa seperti itu. Ya, Ibu Seriana dengan Ibu Rika nggak saya bisa sebagai nampak kameranya karena ini kan direkam. Coachnya nanti, CGP, saya akan coba oh gitu praktekkan ya, apa yang nggak telah bisa saya buka dapat, kamera ya. ya Bu ya, apa yang telah saya dapat pelajari dari CGP. Itu saya ingin menanya kepada murid saya, mulai dari segitiga restitusi, saya akan memanggil murid-murid saya, menanyakan hal itu mengapa bisa terjadi, sampai datang terlambat, sampai tidak mengumpulkan tugas. Itu yang bisa saya lakukan. Baik, tadi Bapak mengatakan bahwa untuk mengatasi masalah Bapak tersebut, Bapak ingin menerapkan ilmu yang sudah Bapak miliki mengenai segitiga restitusi dan bagaimana menerapkannya ke anak ya Pak ya. Lalu bagaimana komitmen Bapak terhadap rencana aksi Bapak tersebut terhadap murid Bapak? Komitmen saya akan melakukan itu secara terus-menerus, continue. Juga saya meminta masukan dari kawan-kawan sejawat saya. Baik Pak Kris, tadi Bapak mengatakan bahwa Bapak akan melakukannya secara kontinu dan meminta bantuan kepada rekan sejawat yang lain. Nah, ini sudah menjawab pertanyaan apa yang akan saya tanyakan tadi. Berarti untuk saat ini bisa kita simpulkan bahwa dari permasalahan Bapak tadi, Bapak akan memanggil anak tersebut dan melakukan segitiga restitusi serta meminta sharing kepada rekan sejawat tentang hal ini. Begitu ya Pak ya? Iya. Baik, sesi coaching ini kita sudah berada di sisi akhir Bapak. Mudah-mudahan komitmen Bapak tadi bisa Bapak jalankan sesuai dengan rencana aksi Bapak terhadap murid-murid Bapak di kelas. Baik, selamat siang Pak. Ya, Bu. Selamat siang Pak Kris. Ya, selamat siang Bu Jara. Lagi sibuk Pak? Oh enggak, tidak. Silakan duduk Bu. Oh baik, saya mengganggu nih Pak untuk minta waktunya sebentar. Enggak mengganggu. Nah ini saya ingin di coaching nih oleh Bapak terkait tujuan atau goals yang ingin saya capai nih sekarang. Oh iya Bu. Jadi baik Bu, kita langsung saja tanya jawab ya Bu ya. Baik Pak, baik, siap. Nah, sebelum kita mulai, perasaan Ibu hari ini gimana Bu? Perasaan saya hari ini cukup baik Pak, cukup tenang, dan cukup bersemangat. Jangan buru-buru kali, waktu masih panjang. Baik Bu, untuk mengatakan bahwa ada suatu masalah Bu ya. Mohon maaf Pak, kurang saya dengar apa Pak? Mungkin ada suatu masalah sama Ibu ya. Ada masalah Bu ya. Iya, ada tujuan goals Pak, cita. Jadi masalah sama saya untuk mewujudkannya. Oke Bu, terima kasih Bu. Ibu sudah jujur mengatakannya. Mudah-mudahan nanti kita setelah coaching ini kita bisa sedikit membantu memberikan solusi yang Ibu alami. Siap Pak. Nah, kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu capai pada coaching kali ini? Tujuan yang ingin saya capai itu begini Pak, saya ingin bagaimana hobi saya dalam merajut itu, hasil rajutan saya itu bisa dipasarkan lebih
bisa dipasarkan, Pak. Masuk ke e-commerce, marketplace yang online gitu, Pak. Dan saya bisa mendapatkan hasil dari usaha saya itu, dari Oh hobi ya, saya itu. tadi berarti Ibu ingin mengembangkan usaha Ibu, yaitu merajut, Bu ya. Iya, Pak. Nah, merajut. Kira-kira upaya apa yang sudah Ibu lakukan, Bu? Untuk Saya baru ngomong sama teman-teman aja, Pak. Karena saya belum begitu paham bagaimana masuk ke marketplace yang digital gitu, Pak. gitu, Pak. Gitu, Bu ya. Nah, kira-kira keinginan Ibu untuk masuk ke e-commerce itu, sampai Ibu pingin masuk e-commerce itu ada kenapa kira-kira? Karena saya lihat orang penjualannya di e-commerce itu banyak, Pak. Bahkan bisa pembelinya di seluruh Indonesia. Kalau kadang dari mulut ke mulut aja kan 1-2 orang cuman, Pak. Saya ingin pasarnya lebih luas. Nah, tadi Ibu bilang ingin masuk ke e-commerce karena supaya pasarannya lebih luas. Sampai saat ini apa yang sudah Ibu lakukan supaya sampai ke sana? Saya hanya baru mendaftarkan akun saya di salah satu marketplace, Pak. Cuman ya begitu, masih belum ada yang beli gitu. Oh gitu, Bu ya. Kira-kira apakah ada hambatan-hambatan yang lebih spesifik gitu, Bu, yang Ibu alami? Ada, Pak. Jadi kan harusnya kan saya hambatannya itu promosi, Pak. Jadi kan untuk mempromosikan ini biar akun marketplace saya ini bisa ditengok oleh banyak orang, terus ada yang check out-nya itulah hambatannya, Pak. Biar ada yang beli di sana. Oke. Tadi Ibu mengatakan promosinya, sejauh promosi yang Ibu lakukan ini sudah sejauh mana kira-kira, Bu? Promosi yang saya lakukan baru sama teman-teman dekat saja, Pak. Habis itu paling buat status di WA. Makanya karena hasilnya kurang bagus, saya ingin mencoba mencoba di marketplace. Nah, begitu, Pak. Oh ya, dari permasalahan Ibu ini tentang mempromosikan rajutan Ibu ini, kalau dibuat suatu diposisikan dari skala 1 sampai 10, kira-kira usaha Ibu ini kira-kira ada di posisi mana Ibu sudah ingin mencapai? Saya sekarang ada di posisi 6, Pak. Oh gitu ya. Di posisi 6 ya, Bu ya. Iya, Pak. Berarti setelah sesi coaching ini, kira-kira Ibu ingin berada di posisi berapa? 9, Pak. Untuk mencapai posisi tersebut, kira-kira di mana? Saya ingin lebih belajar lagi bagaimana caranya menggunakan marketplace atau digital market. Terus saya ingin juga belajar bagaimana mempromosikan. Terus saya ingin memfoto hasil-hasil rajutan saya agar lebih menarik. Gitu, Pak. Saya juga bisa promosi dengan sharing ke ibu-ibu, waktu masih panjang. Saya juga promosi ke grup-grup yang lain, grup-grup handmade seluruh Indonesia, biar bisa bantu promosikan. Iya, Bu ya. Nah, kira-kira komitmen Ibu gimana kira-kira terhadap rencana Ibu ini ke depannya? Saya berkomitmen nih, Pak, untuk disiplin, berusaha untuk terus mempercantik
toko digital Ya, saya ya. dengan foto-foto yang bagus, dengan penjelasan dan deskripsi yang lebih lengkap. Lalu saya sharekan, saya sebarkan link-link toko tersebut di seluruh marketplace yang lain. Jadi tidak di toko oren aja Pak, toko oren, toko hijau, toko biru gitu. Dan saya juga akan promosikan di grup-grup yang saya punya, baik grup WA, grup Telegram, dan grup rajut, lalu grup handmade seluruh Indonesia Pak. Oh gitu ya. Oke Bu, baik Bu. Pertanyaan saya selanjutnya untuk keinginan Ibu ini supaya terwujud, kira-kira ada nggak orang yang membantu Ibu di samping Ibu atau siapa gitu yang bisa mewujudkan rencana Ibu ini? Ada nggak orang? Ada Pak, ada Pak. Ada teman saya yang memang sudah lebih dulu masuk ke dalam digital market ini. Oh, Jadi mungkin saya bisa belajar kepada beliau teknik-teknik yang lebih mumpuni. Karena yang saya punya kan belum nampak hasil yang bagus, yang saya pahami belum nampak hasil yang bagus. Jadi mungkin saya akan lebih tekniknya lebih ke teman saya ini, saya akan belajar lagi selain dari rencana yang saya sebutkan tadi. oke lah Bu, baik Bu. Saya rasa sesi coaching kita kali ini sudah sangat jelas ya, sudah berada di akhir. Mudah-mudahan Ibu bisa mewujudkan semuanya jadi impian Ibu, ya, jalankan usaha Ibu, pasarannya baik bisa di dalam e-commerce, Ibu ya. Baik Pak, Nggak usah buru-buru ya Bu, masih waktunya masih panjang. terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya. Saya sangat senang setelah di-coaching oleh Bapak. Terima kasih ya Pak Krisbes. Oke, baik Bu Zara, terima kasih. Selamat siang Bu. Siang Pak.